Shalom, kembali lagi dalam pembelajaran fisika. Pada video pembelajaran kali ini, kita masih membahas materi mengenai rangkaian arus listrik searah. Tapi khusus pada materi ini, kita hanya akan belajar mengenai rangkaian listrik majemuk. Mari kita belajar bersama. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang rangkaian listrik majemuk. Dikatakan rangkaian listrik majemuk karena dia memiliki lebih dari satu loop, ya. Sehingga dikatakan listrik majemuk, ya. Nah, secara umum untuk menentukan besarnya arus pada setiap percabangan digunakan persamaan hukum 1 Kirchhoff, dan untuk menentukan arus pada setiap loop digunakan hukum 2 Kirchhoff. Nah, untuk memahaminya kita perhatikan langkah-langkah dalam penyelesaian rangkaian listrik majemuk. Yang pertama, kita harus menentukan kuat arus dan arahnya pada setiap cabang berdasarkan hukum 1 Kirchhoff. Yang kedua, menuliskan persamaan arus untuk setiap komponen berarus yang dilalui oleh minimal satu loop. Ya, akan tetapi jumlah loop dalam rangkaian harus seminimal mungkin. Persyaratan yang ketiga, menuliskan persamaan-persamaan untuk setiap loop yang ada dalam rangkaian dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Dan langkah yang keempat, menghitung besaran-besaran yang dinyatakan dengan menggunakan persamaan rangkaian yang telah kalian ketahui. Untuk lebih memahaminya, kita perhatikan pada contoh soal berikut. Pada contoh soal ini, diperhatikan ada dua buah loop, di mana terdiri dari dua buah sumber tegangan, gegel 1 3 volt dan gegel 2 2 volt. Dari soal ini yang ditanyakan adalah tentukanlah besar tegangan listrik antara titik A dan B, atau kita anggap sebagai VAB. Di sini juga kita lihat gegel 1 3 volt dengan hambatan dalamnya 1 ohm, gegel 2 12 volt hambatan dalamnya 1 ohm. Dirangkai dengan 3 buah hambatan luar atau resistor 2 ohm, 3 ohm dan 4,5 ohm. Ya, dari langkah-langkah tadi kita akan lihat dulu. Yang pertama, tentukan arah dari kuat arus. Sehingga kita bisa lihat untuk gegel 1 kuat arusnya kita sebut I1, gegel 2 I2. Arah arus I1 masuk sini, masuk ke I2 dan sampai di titik percabangan ini. Sedangkan arah arus I2 dari gegel 2 masuk. Nah, di sini kita bisa lihat ada I3, di mana I3 ini merupakan gabungan dari I1 dan I2. I3 menuju ke titik A, masuk ke resistor 4,5 ohm dan menuju ke titik B. Dan sampai di titik B, I2-nya kembali ke gegel 2, I1-nya melalui R3 ohm dan masuk kembali ke gegel 1. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa loop 1 ini searah dengan jarum jam. Loop 2 juga searah dengan jarum jam berdasarkan arah kuat arusnya. Nah, dari sini kita menggunakan hukum 1 Kirchhoff yang pada titik P itu kita bisa lihat adalah I3. Kuat arus yang masuk sama dengan kuat arus yang keluar. Sehingga I3 sama dengan I1 tambah I2. Ya, yang masuk adalah I1 dan I2, yang keluar adalah I3. Sama seperti ini juga. Yang masuk I3, yang keluar I2 dan pun I1. Kita anggap persamaan I3 sama dengan I1 dan I2 adalah persamaan yang pertama. Ya, berikutnya kita tinjau untuk masing-masing loop. Yang pertama adalah loop 1. Nah, di sini kita menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Dan kita bisa lihat loop 1 ini searah dengan jarum jam. Kita gunakan hukum 2 Kirchhoff. Sigma gegel ditambah sigma V sama dengan 0. V kita ganti dengan I kali R. Sehingga sigma gegel tambah sigma I kali R sama dengan 0. Dari sini kita lihat ada 2 gegel, 3 volt dan 12 volt. 3 volt bernilai negatif. Kenapa? Karena dia masuknya di kutub negatif. Sedangkan 12 volt nilainya positif karena dia masuknya di positif. Sehingga min 3 tambah 12 ditambah
sigma IR-nya I1 dikali 2, 3, tambah 1. Kenapa? Karena perhatikan, I1 dia masuk ke resistor 2 ohm, terus masuk ke resistor 3 ohm, dan masuk ke hambatan dalam 1 ohm. Sedangkan I2 bernilai negatif. Kenapa? Karena dia berlawanan arah dengan I1. Ya. Arah loopnya searah jarum jam, I2-nya berlawanan arah dengan jarum jam. Sehingga dia negatif. I2-nya masuk ke hambatan dalam 1 ohm. Sehingga dikalikan dengan 1. Sama dengan 0. Sehingga persamaannya min 3 tambah 12 ditambah I1 kali 2 tambah 3 tambah 1 dikurang I2 kali 1 sama dengan 0. Min 3 tambah 12 adalah 9. 2 tambah 3 tambah 1 itu 6, sehingga 6 kali I1 adalah 6I1. Dikurangi dengan I2 sama dengan 0. Hingga 9 tambah 6I1 kurang I2 sama dengan 0. Dan 6I1 kurang I2 sama dengan min 9. Kita anggap ini sebagai persamaan yang kedua. Berikutnya kita lihat untuk loop kedua. Nah, di sini loop kedua juga searah dengan jarum jam karena sesuai dengan arah arusnya. Pada loop 2 juga kita lihat, kita gunakan hukum 2 Kirchhoff. Sigma GGL tambah sigma V sama dengan 0. Tahu? Sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. GGL di sini hanya 12 volt. Nilainya positif negatif? Negatif. Kenapa? Dia masuk ke sumbu negatif. Beda dengan loop 1 tadi. Sehingga min 12. Di sini I3 masuk ke 4,5 ohm. Jadi I3 kali 4,5. Dan ada I2 dikalikan 1 ohm yang ini. Sehingga min 12 tambah I3 kali 4,5 tambah I2 kali 1 sama dengan 0. I3 kita ganti dengan nilai 1 tambah I2 pada persamaan 1. Sehingga kita peroleh min 12 ditambah I3 nya kita ganti I1 tambah I2 dikali 4,5 ditambah I2 sama dengan 0. Min 12 ditambah 4,5 I1 ditambah 4,5 I2 tambah I2 sama dengan 0. Sehingga min 12 tambah 4,5 I1 tambah 5,5 I2 sama dengan 0. Nah, sini kita dapatkan 4,5 I1 tambah 5,5 I2 sama dengan 12. Min 12-nya tadi kita pindah ruas, jadinya positif 12. Nah, kita untuk hilangkan desimal, masing-masing ruas kita kalikan dengan 2. Sehingga 2 dikali 4,5 adalah 9, 2 kali 5,5 adalah 11. 2 kali 12 adalah 24. Sehingga jadinya 9I1 tambah 11I2 sama dengan 24. Kita anggap sebagai persamaan yang ketiga. Kita sudah punya 3 buah persamaan. Nah, dari sini kita bisa substitusi persamaannya untuk mendapatkan nilai I1 dan I2. Yang pertama kita cari dulu nilai I1. Kita substitusi persamaan 2 dan 3. Untuk kita eliminasikan I2 agar kita bisa memperoleh I1-nya. Masukkan persamaan 2. 6I1 kurang I2 sama dengan min 9. Persamaan 3. 9I1 tambah 11I2 sama dengan 24. Nah, untuk eliminasikan I2 berarti persamaan yang kedua ini kita kalikan dengan 11. Sehingga jadinya 66I1 dikurang 11I2 sama dengan min 99 ya. 11 kali 6, 66. 11 kali I2 min 11I2. 11 kali min 9 min 99. Setelah itu kita tulis kembali persamaan ketiga. Nah, di sini karena sudah min 11 dan 11 maka kita jumlahkan. 6 tambah 9 adalah 75. 11 min 11 tambah 11 0, min 99 tambah 24 adalah 75. Sehingga persamaannya menjadi 75I1 tambah 0 sama dengan min 75. Berarti I1 sama dengan min 75 bagi 75 sama dengan min 1 ampere. Nah, bisa kita lihat I1 bernilai min 1 yang menandakan bahwa arahnya berlawanan dari arah yang kita gambarkan. Tadi arahnya searah jarum jam,
Karena dia negatif berarti seharusnya arah I1-nya adalah berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, kita bisa lihat, kita substitusikan nilai I1 untuk mendapatkan nilai I2. Ya, dari persamaan 6I1 kurang I2 sama dengan min 9. I1-nya kita ganti dengan min 1. Berarti 6 kali min 1 kurang I2 sama dengan min 9. Sehingga min 6 kurang I2 sama dengan min 9. Berarti min I2 sama dengan min 9 tambah 6. Min I2 sama dengan min 3. Berarti I2 sama dengan 3 ampere. Kita sudah peroleh tadi I1, I2, dan I3. Berikutnya adalah kita cari nilai I3-nya. Dari I3 sama dengan I1 tambah I2. Berarti 1 tambah I2. I1-nya min 1, I2-nya 3. Sehingga I3 adalah 2 ampere. Nah, dari sini kita bisa cari untuk nilai tegangan titik A dan titik B. Ya, karena yang masuk pada titik A dan titik B adalah I3, sehingga V pada A dan B itu adalah I3 kali R 4,5 ohm. I3-nya adalah 2 dikali 4,5 ohm, sehingga tegangan pada titik A dan titik B adalah 9 volt. Ya, dengan demikian kita sudah mendapatkan jawabannya adalah tegangan titik A dan B 9 volt. Nah, sekarang giliran kalian untuk mencoba mengerjakan soal latihan berikut. Dari sini ada 2 buah gegel 1 dan juga gegel 2, tapi dirangkai cuma oleh 1 resistor. Nah, sedangkan silakan kalian tentukan nilai kuat arus yang melalui gegel 1, gegel 2, dan juga pada resistor ini. Jika gegel 1-nya 12 volt, R1-nya 1 ohm, gegel 2-nya 6 volt, R2-nya 1 ohm juga. Dan nilai hambatan luarnya 3 ohm. Silakan mengerjakan. Dan demikian untuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga semuanya dapat mengerti apa yang menjadi penjelasan dari video kali ini. Sampai ketemu kembali pada pertemuan pembelajaran berikutnya. Shalom.